Halo semuanya, Perkenalkan, nama saya Saminta Samina bersama rekan saya Yohana Indah Yosefi. Terima kasih untuk kesempatan kali ini. Selamat datang di obrolan santai kami. Hari ini kami akan membahas tentang materi perencanaan pembangunan yang sudah kami dapat 7 kali pertemuan bersama para infrastruktur. Jadi di sini kami akan menjelaskan kembali materi yang sudah kami dapat dari pertemuan pertama sampai pertemuan ke-7. Jadi baik, di sini kami akan langsung saja pada materi yang sudah kami susun dan akan kami jelaskan. Di sini saya mau sedikit pada kanana terkait dengan apa sih perencanaan itu menurut Kakak sendiri. Perencanaan itu bisa dibilang sebagai bagaimana kita menempatkan sumber daya untuk mendasarkan hasil yang diinginkan. Berarti perencanaan itu bisa dibilang tidak hanya sebagai suatu perencanaan untuk pembangunan pada suatu gedung atau pembangunan infrastruktur ya Kak, tapi perencanaan itu bisa menempatkan diri juga pada sumber daya berdasarkan hasil untuk mencapai atau diinginkan. Jadi kita masuk yang kedua itu tentang apa sih pembangunan itu menurut Kakak sendiri. Pembangunan itu di mana sebuah konsep yang kompleks, multidimensional dan dinamis. Berarti bisa disimpulkan juga bahwa pembangunan itu tidak hanya berhubungan dengan pertumbuhan ekonomi, tetapi juga menyangkut dengan keadaan sosial. Baik, kita lanjut pada materi yang pertama, yaitu terkait dengan sejarah dan arti dari perencanaan pembangunan itu sendiri. Jadi perencanaan pembangunan itu sebenarnya muncul karena negara ini sangat butuh cara untuk mengatur langkah-langkah besar menyangkut dengan kemajuan negara ini. Jadi pembangunan itu sering berjalan spontan tanpa arah yang jelas. Nah, teman-teman, makin kesini pemerintah sadar atau tidak terkait dengan tanpa perencanaan pembangunan itu tidak bisa berjalan dengan baik. Terkadang pembangunan itu terdapat banyak kendala tanpa adanya perencanaan. Jadi di sini perencanaan pembangunan itu menjadi sangat penting karena yang pertama itu menentukan arah dan prioritas pembangunan. Yang kedua itu menjamin sumber daya waktu, tenaga dan digunakan secara efisien. Yang ketiga itu pembangunan itu dari pusat sampai ke daerah itu berjalan harmonis dan tidak saling tabrak. Yang keempat itu yang intinya di sini adalah perencanaan itu kita ibaratkan sebagai bugel yang artinya memberikan arah tujuan dan pilihan kita yang terbaik. Baik, pada yang kedua, konsep dan teori perencanaan dan pembangunan. Kalau kita ngomongin tentang teori, banyak pakar yang memberikan pandangan berbeda. Tapi secara garis besarnya, perencanaan itu prosesnya menentukan langkah ke depan berdasarkan kondisi hari ini supaya masa depan lebih baik. Sementara pembangunan itu usahanya sistematis untuk meningkatkan kesejahteraan, bukan cuma fisik seperti jalan atau jembatan, tapi juga manusia, ekonomi, sosial, sampai lingkungan. Yang pertama, perencanaan. Perencanaan sama dengan memikirkan apa yang mau dicapai dan bagaimana caranya. Yang kedua, pembangunan. Kerja nyatanya supaya kondisi hidup lebih baik. Dua-duanya saling terkait. Ibarat masak makanan, resepnya itu perencanaan, proses masaknya itu pembangunan. Kita lanjut pada materi yang ketiga itu terkait dengan unsur utama dan ruang itu perencanaan pembangunan itu sendiri. Jadi perencanaan pembangunan itu mencakup beberapa unsur utama, yaitu saling berkaitan. Yang pertama itu pemerintah harus menempatkan tujuan yang jelas dan arah yang jelas. Yang kedua itu jika mengurangi kemiskinan, tujuannya bukan hanya memberi bantuan, tapi juga menurunkan jumlah penduduk miskin, meningkatkan pendapatan mereka, membuka lebih banyak lapangan kerja dan memperbaiki layanan dasar seperti pendidikan, kesehatan dan perumahan. Setelah menentukan tujuan, pemerintah juga perlu memahami kondisi nyata masyarakat melalui data dan analisis. Jadi mereka harus mengetahui apa sih banyak penduduk miskin, apa penyebabnya, apa penyebab utama terjadinya banyak penduduk miskin.
Jadi dan sektor apa yang paling potensial dikembangkan di daerah tersebut. Informasi yang penting itu harus direncanakan secara terarah supaya tujuannya itu jelas dan kondisi di lapangan itu bisa jelas agar pemerintah itu kemudian menyusun strategis untuk turun ke lapangan dan membuat bantuan seperti pendidikan, kesehatan, dan menciptakan peluang kerja agar lebih banyak pekerjaan. Jadi tahap berikutnya itu tentang pelaksanaan program diikuti dengan evaluasi untuk menilai apakah rencana itu berjalan sesuai dengan harapan dari pemerintah atau tidak. Karena terkadang kita sudah rencanakan secara baik, tetapi terkadang di lapangan itu tidak sesuai dengan apa yang sudah direncanakan. Ini kita lanjut ke materi yang selanjutnya. Selanjutnya Terkait dengan bentuk dan jenis tahapan dan siklus perencanaan pembangunan. yang keempat, bentuk atau jenis tahapan dan siklus perencanaan. Perencanaan pembangunan pada dasarnya dimulai dari penetapan tujuan yang jelas. Jika pemerintah ingin mengurangi kemiskinan, tujuan itu harus dipahami secara luas, bukan hanya memberi bantuan, tetapi juga menurunkan jumlah penduduk miskin, meningkatkan pendapatan mereka, memperbaiki layanan dasar, dan membuka peluang kerja. Setelah tujuan ditentukan, pemerintah perlu memahami kondisi nyata masyarakat melalui data dan analisis. Data tentang jumlah penduduk miskin, penyebab kemiskinan, serta potensi ekonomi daerah sangat penting agar perencanaan tidak keliru. Berdasarkan tujuan dan analisis tersebut, pemerintah menyusun strategi yang paling sesuai, misalnya pelatihan kerja, perbaikan pertanian, dukungan untuk UMKM, atau bantuan pendidikan dan kesehatan. Strategi inilah yang menjadi dasar pelaksanaan program. Tahap berikutnya adalah pelaksanaan dan evaluasi untuk memastikan bahwa rencana benar-benar berjalan dan memberikan hasil. Karena mencakup banyak bidang kehidupan, perencanaan pembangunan bertujuan meningkatkan kualitas hidup masyarakat secara menyeluruh, bukan sekedar membangun fasilitas bisnis. Selanjutnya yang berikut terkait dengan kelembagaan perencanaan. Kelembagaan perencanaan itu di sini merupakan satu struktur dan mekanisme kerja yang mengatur bagaimana proses perencanaan pembangunan itu disusun, dijalankan, dan dievaluasi oleh pemerintah pusat maupun pemerintah daerah. Di tingkat nasional, perencanaan dipimpin oleh Bappenas dan bertugas untuk merumuskan arah pembangunan nasional, mengkoordinasi kementerian, menyusun dokumen perencanaan jangka panjang hingga tahunan, serta memastikan sinkronisasi antara pusat dan daerah. Sementara itu di tingkat daerah, Bapeda berperan mengidentifikasikan masalah dan potensi lokal, menyusun rencana pembangunan daerah atau disebut dengan RPJMD, ada juga RPJMD dan RKPD. Di sini mengatur musrembang serta mengkoordinasi semua perangkat daerah agar program pembangunan itu berjalan selaras dengan kebutuhan daerah maupun arah nasional. Jadi kelembagaan perencanaan itu bekerja melalui hubungan koordinasi antara pusat daerah sehingga pembangunan itu berjalan efektif tanpa ada tumpang tindih dan lebih tepat sasaran. Jadi sasaran itu tepat